mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, bertemu dan syafaatnya. Amin Allahumma. Ada 3 syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bagi orang yang beriman yang mau sing ora gelem ora entuk. Jadi wong sing iman sing gelem insyaallah entuk. Apa saja itu 3 syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman? Pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah nanti dia akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, siapa orang yang mendapatkan syafaat? Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang senang WA. Tahu WA Bu? WA dalam bahasa Jawa yaitu wausan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabih. Bacalah Al-Quran, wausan Al-Quran. Kan Al-Quran yang akan kita baca nantinya akan menjadi syafaat baik kita semua di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sedangkan syafaat yang ketiga diberikan kepada mereka orang yang suka bersedekah. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Allah menceritakan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka yang di alam kubur. Mereka minta dikembalikan ke dunia walaupun sesaat, hanya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Hanya untuk fasaddaqa, untuk bersedekah. Karena sedekahlah yang akan menolong kita ketika sakaratul maut. Sedekahlah yang akan menolong kita ketika kita di alam kubur. Sedekahlah yang akan menolong kita ketika kita di padang mahsyar. Sedekahlah yang akan memberikan naungan, yang akan memberikan syafaat bagi kita sekalian. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah. Baik sedekah yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal dunia ataupun oleh orang yang masih hidup. Dijelaskan dalam kitab Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah halaman 267. Di situ dijelaskan sedekahnya orang yang sudah meninggal dunia sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, termasuk sedekah kita kepada para pahlawan kusuma bangsa. Kita doakan mereka, semoga mereka diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal baiknya, menjadi amal jariah, menjadi amal ibadah di sisinya. Wabil khusus kita mendoakan dalam kesempatan yang baik ini almarhum Bapak Raden Mas Bambang Suprapto Dipokusumo nantinya menjadi pahlawan nasional. Amin Allahumma amin. Ini anugerah kado terbesar baik Kobrimob atas perjuangan dan pengorbanan beliau yang pada waktu penjajahan Jepang transisi kemerdekaan, beliaulah satu-satunya salah satu petinggi polisi yang sampai kepada tingkat wakil komandan. Tugas beliau begitu berat dan begitu mulia, menurunkan bendera-bendera Jepang, menaikkan bendera merah putih, kemudian melucuti senjata-senjata dan memberikan pelatihan kepada relawan atau pejuang-pejuang baru yang bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia pada waktu itu. Kemudian beliau ditugaskan di Banyumas. Ketika terjadi agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2, beliau menjadi pemasok logistik yang berhimpun atau dengan daerah persiapan daerah Banjarnegara dan daerah Wonosobo. Namun sejalan dengan itu, meledaklah pemberontakan dari dalam DITI yang bergerak dari daerah Jawa Barat menuju Brebes, Jawa Tengah. Beliau ditugaskan menumpas DITI di wilayah Brebes. Dalam pelaksana tugasnya itulah beliau gugur dengan tugas yang mulia. Mudah-mudahan beliau menjadi bagian dari salah satu pahlawan nasional. Mudah-mudahan pada bulan November nanti sudah turun skep, beliau tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional dan ahli warisnya bisa terus meneruskan perjuangan beliau, tapi dalam bentuk yang lain. Tidak harus mengangkat senjata, mungkin membantu pondok pesantren,
membantu panti asuhan, pembangunan masjid, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak cucu generasi para pahlawan.